teman-teman, perkenalkan nama saya Chelsea Petrus dari kelas 12 MIA. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang alternator dan kenapa di dalam alternator itu bisa terjadi reaksi kimia. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih itu alternator? Nah, alternator itu adalah sebuah komponen pada mobil yang berfungsi sebagai penghasil arus listrik bagi semua komponen yang membutuhkan arus listrik seperti AC, audio, dan lampu yang ada pada mobil. Alternator tentunya mempunyai bagian dan fungsi masing-masing. Jadi langsung saja kita membahas bagian dan fungsi dari alternator ini. Yang pertama ada rotor coil. Nah, rotor coil ini adalah kumparan yang berfungsi untuk menyediakan medan magnet di dalam alternator. Yang kedua itu ada stator coil. Stator coil adalah kumparan statis yang berfungsi untuk menangkap perpotongan medan magnet. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di atas, untuk menghasilkan aliran listrik, maka medan magnet harus berpotongan dengan kumparan. Yang ketiga ada alternator shaft. Nah, poros alternator ini berfungsi sebagai penghubung antara bagian pulei dengan rotor, sehingga putaran dari pulei alternator bisa tersambung ke rotor dan rotor dapat berputar. Yang keempat ada brush. Brush atau sikat adalah komponen tembaga berbentuk kotak kecil yang digunakan untuk menghubungkan arus listrik ke rotor coil. Yang kelima ada bearing. Nah, bearing ini berfungsi sebagai bantalan yang akan melapisi poros alternator dengan frame alternator. Yang keenam ada alternator fan. Nah, fan atau kipas ini berfungsi untuk mendinginkan kumparan baik yang ada di stator maupun rotor. Nah, kipas ini juga diperlukan untuk mencegah alternator overheat karena panas berlebih di dalam alternator akan mengganggu proses pengisian arus listrik secara keseluruhan. Yang ketujuh atau yang terakhir ini adalah dioda. Rangkaian dioda ini adalah komponen untuk mengubah arus AC menjadi DC. Rangkaian dioda ini diperlukan karena arus output dari stator coil masih bersifat AC atau bolak-balik, sementara kelistrikan mobil menggunakan arus listrik DC. Selain pengertian, bagian, dan fungsi dari alternator, kita juga harus mengetahui apa sih itu induksi elektromagnetik, apa itu GGL, dan bagaimana cara mencari GGL maksimum. Yang pertama kita bahas dulu apa itu induksi elektromagnetik. Nah, induksi elektromagnetik adalah fenomena timbulnya arus listrik karena adanya perubahan flux magnetik. Flux magnetik merupakan banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Sedangkan gaya gerak listrik adalah beda potensial antara ujung-ujung penghantar sebelum dialiri arus listrik. Gaya gerak listrik juga merupakan suatu energi yang diberikan pada setiap muatan listrik untuk bergerak antara dua kutub baterai atau generator dengan satuan volt. Untuk mencari GGL maksimum, kita harus menggunakan rumus. Berikut adalah rumusnya. Nah, rumus GGL induksi maksimum ada dua persamaan. Persamaan yang pertama, GGL induksi kali delta T sama dengan min B kali laju anguler dengan satuan rad per second kali delta T yang dimana itu waktu. Persamaan kedua, delta A sama dengan LV kali delta T. Lalu untuk induksi elektromagnetik, perubahan flux sama dengan B kali A cos theta sama dengan B kali delta A sama dengan B LV delta T menjadi GGL induksi kali delta T sama dengan min B kali LV delta T. GGL induksi kali delta T sama dengan min perubahan flux magnetik, dan GGL induksi sama dengan perubahan flux magnetik per delta T atau waktu. Berdasarkan penurunan tadi diperoleh rumus GGL induksi sama dengan min N kali perubahan flux magnetik per delta T, yang dimana N adalah jumlah lilitan, dan diperoleh juga GGL induksi sama dengan min N kali perubahan magnetik per waktu. Jadi ini adalah rumus GGL maksimum. Untuk mencari GGL induksi dengan satuan volt, itu rumusnya GGL induksi maksimum kali sin code, dan untuk mencari GGL induksi maksimum rumusnya B atau induksi magnet dengan satuan Tesla kali A atau luas bidang kumparan dengan satuan meter persegi kali N atau jumlah lilitan kumparan kali sin code. Nah, mungkin sekarang kalian bertanya-tanya bagaimana cara kerja alternator ini. Nah, cara kerja alternator sendiri adalah mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan cara mengubah putaran mesin menjadi energi listrik dengan memanfaatkan prinsip kerja induksi elektromagnetik
di mana ini memanfaatkan gerakan magnet pada sebuah kumparan hingga menghasilkan arus listrik. Nah, seperti pada penjelasan di awal tadi, mobil membutuhkan alternator untuk menghasilkan listrik. Alternator listrik dihasilkan dari gulungan utama stator, dan gulungan utama stator ini menghasilkan listrik dari perpotongan medan magnet. Medan magnet utama dihasilkan dari rotor coil. Rotor coil dapat menghasilkan medan magnet karena diberi sumber listrik dari stator coil. Dan listrik yang dihasilkan sebelumnya itu diubah menjadi arus searah melalui rangkaian dioda. Stator coil dapat menghasilkan medan magnet karena adanya suplai listrik dari AVR atau Automatic Voltage Regulator. Dan AVR ini mendapat suplai listrik dari gulungan utama stator. Saat pertama kali digunakan, stator coil belum memiliki medan magnet. Hal ini yang menyebabkan kebanyakan alternator membutuhkan suplai dari sumber listrik eksternal untuk dapat beroperasi. Seperti yang kita ketahui, alternator itu berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan proses kimia hingga terjadinya listrik. Listrik adalah suatu zat yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang bergerak dari tempat yang banyak elektron ke tempat yang memiliki elektron yang sedikit. Nah, sekarang bagaimana aki bisa menciptakan listrik yang kemudian dialirkan pada alternator? Aki dapat mengubah tenaga kimia menjadi tenaga listrik. Ada dua jenis elemen yang merupakan sumber arus searah atau DC dan proses kimiawi, yaitu elemen primer dan elemen sekunder. Yang dimana dalam video kali ini saya akan membahas tentang elemen sekundernya atau yang biasa dikenal dengan aki. Alessandro Volta, seorang ilmuwan fisika, mengetahui GGL atau gaya gerak listrik dapat membangkitkan dua logam yang berbeda dan dipisahkan melalui larutan elektrolit. Volta mendapatkan pasangan logam tembaga atau Cu dan seng atau Zu dan menghasilkan GGL yang lebih besar dibandingkan pasangan logam lainnya atau kelak disebut elemen volta. Hal ini menjadi prinsip dasar dalam pembuatan dan penggunaan elemen sekunder. Elemen sekunder harus diberi muatan terlebih dahulu sebelum digunakan, yaitu dengan cara mengalirkan arus listrik melaluinya. Secara umum dikenal dengan istilah distrum. Akan tetapi, elemen sekunder dapat dimuati kembali berulang kali. Seperti yang kita ketahui, elemen sekunder ini lebih dikenal dengan aki. Dalam sebuah aki berlangsung proses elektrokimia yang reversible atau bolak-balik dengan efisiensi yang tinggi. Yang dimaksud dengan proses elektrokimia reversible yaitu di dalam aki saat dipakai berlangsung proses pengubahan kimia menjadi tenaga listrik atau discharging. Sedangkan saat diisi atau dimuati terjadi proses tenaga listrik menjadi tenaga kimia atau charging. Jenis aki yang umum atau yang biasa digunakan adalah akumulator timbal. Secara fisik, aki ini terdiri dari dua kumpulan pelat yang dimasukkan pada larutan asam sulfat, encer atau H2SO4. Larutan elektrolit itu ditempatkan pada wadah atau bejana aki yang terbuat dari bahan ebonit atau gelas. Kedua belah pelat ini terbuat dari timbal atau Pb, dan ketika pertama kali dimuati, maka akan terbentuk lapisan timbal dioksida atau Pb02 pada pelat yang positif. Letak pelat positif dan negatif ini sangat berdekatan, tetapi dibuat untuk tidak saling menyentuh dengan adanya lapisan pemisah yang berfungsi sebagai isolator atau bahan penyekat. Proses kimia yang terjadi pada aki dapat dibagi menjadi dua bagian penting, yaitu selama digunakan dan dimuati kembali atau disetrum. Lalu, bagaimana reaksi kimia pada aki? Pada saat aki digunakan, tiap molekul asam sulfat atau H2SO4 pecah menjadi dua ion hidrogen yang bermuatan positif atau 2H+, dan ion sulfat yang bermuatan negatif atau SO4-. Tiap ion SO4 yang berada dekat lempeng Pb akan bersatu dengan satu atom timbal murni atau Pb menjadi timbal sulfat atau PbSO4. Setelah itu dia akan melepaskan dua elektron. Sedang sepasang ion hidrogen yang lain akan ditarik pada lempeng timbal dioksida atau PbO2, mengambil dua elektron dan bersatu dengan satu atom oksigen membentuk molekul air atau H2O. Dari proses ini terjadi pengambilan elektron dari timbal dioksida sehingga menjadi positif dan memberikan elektron itu pada timbal murni sehingga menjadi negatif.
yang mengakibatkan adanya beda potensial listrik di antara dua kutub tersebut. Proses ini terjadi secara simultan. Reaksi secara kimia dinyatakan sebagai berikut. Pb02 bereaksi dengan Pb, bereaksi dengan 2H2SO4, menghasilkan reaksi 2PbSO4 dengan 2H2O. Hal tersebut menunjukkan terbentuknya timbal sulfat selama penggunaan atau discharging. Keadaan ini akan mengurangi reaktivitas dari cairan elektrolit karena asamnya menjadi lemah atau encer, sehingga tahanan antara kutub sangat lemah untuk pemakaian praktis. Sementara proses kimia selama pengisian aki atau charging terjadi setelah aki melemah atau tidak dapat memasok arus listrik pada saat kendaraan hendak dihidupkan. Kondisi aki dapat dikembalikan pada keadaan semula dengan memberikan arus listrik yang arahnya berlawanan dengan arus yang terjadi saat discharging. Pada proses ini, tiap molekul air terurai dan tiap pasang ion hidrogen yang dekat dengan lempeng negatif bersatu dengan ion SO4 pada lempeng negatif membentuk molekul asam sulfat. Sedangkan ion oksigen yang bebas bersatu dengan tiap atom Pb pada lempeng positif membentuk Pb02. Reaksi kimia yang terjadi adalah 2PbSO4 bereaksi dengan 2H2O menghasilkan Pb02 yang bereaksi dengan Pb dan 2H2SO4. Nah, demikianlah penjelasan dari video kali ini, semoga bermanfaat.